Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebelum saya mau tanya kabar dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap ceria. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sadri wa yassir li amri waghfir lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa bertemu Anda sekalian hari ini. Alhamdulillah di hari Selasa kita bisa bertemu kembali walaupun lewat Zoom ya. Semangat pagi. Dengan gerakan semangat pagi. Bisa melihat tayangannya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sebelumnya, saya yakin Anda semuanya sudah belajar di kelas sebelumnya. Coba Pak Seha tampilkan berikutnya. Ada yang tahu ini apa ini? Ada yang tahu? Lagu apa ini? Judulnya apa? Pancasila. Garuda Pancasila. Siapa yang bisa menyanyikan? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila? Kerajaan Amal, raise hand. Oke. Baik, Kerajaan Amal bisa ya. Oke, sekarang kita coba nyanyikan bersama-sama ya. Kita coba nyanyikan bersama-sama. Oke, dengan diiringi musik ya. Musiknya kalian mengikuti dengan video yang pas saya tayangkan. Garuda Pancasila. Coba, menurut kalian ini gambar apa ya? Gambar apa ini? Garuda Pancasila, Pak. Alia kelas 5B ya. Ini sudah ada 8 orang yang mengangkat tangan. Oke, coba satu persatu. Silakan dari Ananda Alia bisa dinyalakan mikrofonnya.
Kira-kira gambarnya tentang apa ya? Garuda Pancasila. Pancasila. Oke. Kesempatan coba kelas 5A. Coba kelas 5A ada yang angkat tangan? Oke, ini Rajian. Silakan Rajian. Rajian dinyalakan mikrofonnya. Oke. Gambarnya tentang apa? Gambar Pancasila, ada banteng, bintang, pohon beringin, sama itu rantai. Rantai. Ya, oke. Kira-kira menurut Rajian sudah tahu belum untuk bintang ini kalau dalam sila Pancasila ada pada sila keberapa? Sila ke? Sila ke-1. 1. Oke, 1. betul. Oke, bagus. Bunyinya apa bunyinya? Sila ke-1. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, bagus. Oke, terima kasih Ananda Rajian. Oke, berikutnya coba Ananda. Oke, Rajian sudah kelas 5C, coba diwakili Ananda Laida. Silakan Ananda Laida dinyalakan mikrofonnya. Sudah bisa? Oke, Laida tolong jelaskan gambarnya menjelaskan tentang apa? Jelaskan tentang apa? Sila Pancasila. Pancasila. Oke, tadi Rajian sudah menjelaskan yang bintang. Sekarang pasnya minta kalau yang gambarnya pohon beringin itu sila keberapa ya? Sila keberapa, Laida? Coba dinyalakan lagi mikrofonnya. Tadi di mute ya. Oke, silakan Laida. Sila ke-3. Sila ketiga. Oke, bagus. Bunyinya apa? Bunyi sila Persatuan ketiga apa? Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Ananda Laida dan juga tadi Rajian dan Alia. Oke, untuk yang lain nanti ada kesempatan berikutnya ya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang coba kalian lihat tayangan berikutnya. Nah, di sini saya menampilkan ada beberapa sila ya. Karena Pancasila, panca artinya 5, berarti di sini ada 5 sila yang saya coba tunjukkan. Yang pertama, bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik. Sekarang saya coba cek. Silakan Anda boleh tuliskan di chat ya. Kira-kira untuk Tuhan Yang Maha Esa ini lambangnya apa? Silakan tuliskan. Ketuhanan Yang Maha Esa. Boleh yang lain untuk sila-sila yang lain. Minimal salah satu ya. Tuhan Yang Maha Esa misalkan tadi bintang. Penyelesaian yang adil dan beradab. Coba kira-kira apa lambangnya? Kemudian Persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba sekarang dituliskan di chatnya. Coba sekarang saya cek di chatnya. Oke, boleh supaya lebih jelas sila 1. Bintang seperti itu. Coba biar tidak terlalu panjang mengetiknya. Sila 2. Oke, ini sudah banyak yang menjawab. Alhamdulillah. Coba saya bacakan satu persatu ya. Oke. Oh, sudah banyak yang menjawab. Bintang. Oke.
sila pertama bintang. Kemudian Fahri Zulfadli 5C rantai. Rantai ini sila keberapa ya? Oke, sekarang coba kalian cek satu persatu, kira-kira sudah tepat belum ya jawabannya? Sila keempat banteng. Nah, ini ada ini. Sila 1 bintang Zulfa. Ini ada yang menuliskan lengkap nih, Ais kelas 5C bintang. Sila 1 bintang, sila kedua rantai, sila ketiga pohon beringin, bentuk kepala kerbau, padi dan kapas. Oke, lengkap. Ananda Ais. Oke, baik. Ini juga ada yang menjawab lengkap. Nabila, kelas 5B. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 padi dan kapas. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah semuanya. Oh, banyak sekali ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Sekarang kita coba cek ya. Jawabannya sudah sesuai atau belum? Oke, coba. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Bintang. Oke, tadi sudah banyak yang menjawab betul ya. Kemudian kemuliaan yang adil dan beradab. Rantai. Kemudian Persatuan Indonesia. Pohon beringin, betul. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam persatuan perwakilan. Kepala banteng. Dan terakhir, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Padi dan kapas. Oke, alhamdulillah Anda semuanya sudah bisa menentukan ya untuk lambang dan juga nama-nama silanya masing-masing. Oke, berikutnya coba Pak saya minta kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nanti Pak saya minta tuliskan atau cukup menyebutkan saja ya. Nah, oke, yang pertama ini kira-kira gambar apa ya? Nah, terus yang kedua. Nah, ini gambar apa ini? Yang ketiga. Oke, sekarang Pak saya minta salah satu bisa dinyalakan mikrofonnya. Silakan boleh raise hand. Untuk yang tadi silakan raise hand-nya diturunkan dulu. Oke, yang pertama Pak saya minta Ananda Toska Izunapsi. Coba Toska bisa dibuka mikrofonnya. Toska, silakan dibuka mikrofonnya. Oke, silakan. Pak Seha minta coba jelaskan gambar 1 sampai dengan gambar 5. Ini gambarnya kira-kira menunjukkan gambar apa saja. Coba yang pertama gambar apa? Silakan dibuka mikrofonnya. Nomor 1. Oke, mohon maaf. 1. Membangun rumah. Membangun rumah. Kalau membangun rumah itu kira-kira kegiatannya apa ya? Bergotong royong. Bergotong royong. Oke, bagus. Nomor 2. Menyedekahkan sebagian harta kepada fakir miskin. Oke, bagus. Terus gambar ketiga. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup untuk Ananda siapa tadi? Toska. Mohon maaf, Toska ya. Oke, baik. Silakan ditutup lagi mikrofonnya. Oke, berikutnya coba Pak saya kasih kesempatan yang lain. Ananda Dinda Aulia, silakan dibuka mikrofonnya. Oke, tolong jelaskan, dilanjutkan yang gambar 4 dan 5. Coba. Gambar 4 kira-kira gambarnya menunjukkan apa ya? Nomor 4. Sidang. Apa? Sidang. Oke, pengadilan ya. Oke, berikutnya. Nomor 5. Musyawarah. Bermusyawarah. Oke, bagus. Cukup. Nah, sekarang coba kita lihat. Tadi sudah ya. Yang pertama tadi, apa yang pertama tadi? Gotong royong ya. Kemudian yang kedua tadi ada yang menjelaskan tadi Toska menyedekahkan. Oke, boleh. Kemudian yang ketiga tadi gambarnya
beribadah ya, sholat ya. Kita sebagai seorang muslim harus mengerjakan kewajiban kita, dan itu insya Allah kalau kita lakukan rutin, kita lakukan dengan baik, manfaatnya luar biasa buat kita ya. Oke, berikutnya yang keempat tadi gambarnya yaitu pengadilan tadi ya, di sidang. Oke, kemudian yang kelima bermusyawarah. Nah sekarang coba kalian sekarang saya persilakan yang bisa menggunakan anotet ya. Yang bisa menganotet, boleh kalian gunakan anotetnya, kalian pasangkan gambar yang sebelah kiri dengan sila yang dimaksud. Ini sengaja saya tidak berurutan ya, tinggal kalian sesuaikan. Kira-kira gambar yang pertama dipasangkannya dengan yang mana? Oke, coba yang bisa menggunakan anotet, boleh. Oke, nanti ini sambil pas saya rekam. Siapa yang kira-kira betul untuk menghubungkannya? Oke, cukup untuk tadi saya lumayan banyak ini. Oke, Tosca. Oke. Oke, stop. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian tadi yang ketiga gotong royong, persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, tadi musyawarah. Kemudian terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, sekarang coba kita cek untuk lambangnya. Kira-kira masih ingat nggak ya? Lambang Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu bintang, ya. Lambang kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu rantai, kemudian Persatuan Indonesia pohon beringin, dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan persahabatan, perwakilan, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, saya yakin semuanya sudah bisa ya menentukan untuk contoh-contoh kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Tadi di awal sudah kalian mencoba memasangkan gambar, ya, antara gambar dalam kehidupan sehari-hari dengan dikaitkan dengan nilai Pancasila. Yang pertama di sini nilai ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Ya. Apa sih nilai ketuhanan yang Maha Esa itu? Nah, di sini harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah dalam kehidupan kita. Contohnya banyak, ya. Di antaranya salat, kemudian menjalankan puasa, hormat kepada orang tua, berakhlak mulia, termasuk juga menghormati pemeluk agama yang lain. Ya, termasuk kita menghormati pemeluk agama yang lain. Oke, baik, kita lanjutkan. Nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan rantai ya. Apa maksudnya? Di sini setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan hak dan kewajiban serta derajat di dalam bermasyarakat. Artinya tidak ada perbedaan baik itu mereka yang kaya ataupun yang miskin, yang punya jabatan ataupun yang tidak punya jabatan, semuanya diperlakukan secara adil dan juga dilihat dari sisi kemanusiaan. Ya. Apa sikap yang sesuai untuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab? Nah, yang pertama diantaranya saling menyayangi sesama manusia. Ya, kita sebagai seorang Muslim harus menyayangi kepada bukan hanya sesama manusia, bahkan menyayangi hewan, menyayangi alam, ya. Dan kita sebagai Muslim tentu harus memberikan contoh yang paling terdepan, ya. Karena kita sebagai seorang Muslim justru nilai-nilai kemanusiaan itu semuanya lengkap ada di dalam Islam. Ya, maka
kita sebagai seorang muslim harus menunjukkan bahwa kita setiap apa yang kita lakukan semuanya didasarkan atas nilai-nilai keislaman yang itu juga tercantum dalam nilai Pancasila. Ya. Kemudian berikutnya selain menyayangi sama manusia, kita juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contohnya tadi, ya, tadi digambar ada yang mensedekahkan. Nah, itu juga termasuk dalam kegiatan kemanusiaan. Kemudian berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nilai persatuan Indonesia. Nah, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang coba Pak saya mau tanya lagi nih. Silakan yang siap untuk menjawab pertanyaan Pak saya boleh di angkat tangannya atau raise hand ya. Oke. Mengapa gotong royong termasuk perilaku yang sesuai dengan sila persatuan Indonesia? Oke, ini sudah ada yang raise hand 2 orang. Coba Ananda Raffi sekarang. Raffi, mengapa gotong royong termasuk persatuan Indonesia? Suatu bentuk Raffi, Karena gotong royong melibatkan kerjasama banyak orang. Oke, bagus. Sudah cukup? Udah. Oke. Udah. Mengapa gotong royong termasuk perilaku sila persatuan Indonesia? Karena dalam gotong royong melibatkan banyak orang, makanya kita harus bekerja sama, yaitu yang bisa menyebabkan persatuan. Oke, bagus. Berikutnya, coba Laida. Oh, Laida sudah ya. Coba apa saya kasih kesempatan yang lain dulu. Oke, tidak apa-apa ya. Laida, silakan diangkat, dibuka mikrofonnya, boleh. Silakan. Kenapa gotong royong termasuk dalam sila persatuan Indonesia? Kenapa? Bersatu untuk tujuan. Untuk apa? Sekali lagi diulangi. Tujuan. Suaranya kurang jelas. Mohon maaf ya. Coba sekali lagi ya. Untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan. Oke, boleh. Oke, terima kasih. Oke, baik. Untuk yang lain, terima kasih ya yang sudah raise hand. Oke, sekarang pas saya lanjutkan dulu ya. Oke, nah sekarang coba kalian lihat tayangan video berikut. Ya. Oke. Perhatikan, dengarkan baik-baik. Masyarakat Indonesia sudah mengenal kata gotong royong dan berhasil mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di zaman yang serba modern ini, nilai dan penerapan dari gotong royong mulai menurun. Padahal, manfaat gotong royong sangatlah banyak, membuat setiap pekerjaan menjadi lebih ringan, mempercepat penyelesaian pekerjaan, mempererat rasa persatuan dan kesatuan, menghemat pengeluaran, dan juga menambah rasa sosial di masyarakat. Dari tayangan tadi, coba apa saya minta salah satu yang tadi masih raise hand, ya, kira-kira manfaatnya apa saja dari gotong royong? Coba saya minta salah satu Ais. Mempercepat pekerjaan. Apalagi minimal 2, tidak usah banyak-banyak, minimal 2. Selain itu apalagi? Satu lagi. Mempererat silaturahmi. Mempererat silaturahmi. Oke, bagus. Cukup. Oke, berikutnya coba Fahri. Fahri, silakan dibuka mikrofonnya. Manfaat dari gotong royong. Menjalin persatuan. Menjalin persatuan. Oke, bagus. Ada lagi? Biar cepat pekerjaannya biar cepat selesai. Oke. Supaya pekerjaannya cepat selesai. Oke, bagus. Oke, lanjut lagi ya.
Oke. Sekarang coba kita lihat manfaat gotong royong. Nah, ini ya. Tuh, tadi meringankan beban kerjaan yang harus tanggung. Ya. Kemudian bisa menumbuhkan sukarela, terjalinnya kekeluargaan, menjalin dan hubungan sosial yang baik dan harmonis antara warga masyarakat, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Banyak ya, silakan kalian bisa menuliskan nanti ya di buku tulisnya tentang manfaat-manfaat gotong royong. Oke, baik. Sekarang lanjutkan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Ini kalau dalam urutan sila Pancasila berada pada urutan yang keberapa? Yang keempat ya. Oke, jangan sampai tertukar ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh masyarakat ini kata kuncinya yaitu musyawarah. Ya, itu saja ya biar mempermudah. Kata kuncinya yaitu musyawarah. Artinya ketika ada suatu permasalahan ya, ketika kita misalkan bekerja sama, maka yang harus didahulukan yaitu kita bermusyawarah terlebih dahulu untuk mencapai mufakat ya. Jadi nilai yang terkandung dalam sila keempat ini intinya berarti kita harus terlebih dahulu mengutamakan musyawarah ya. Apa sih manfaatnya? Dengan bermusyawarah otomatis kita akan tahu bagaimana ketika menyelesaikan permasalahan itu secara bersama-sama. Tapi kalau misalkan tidak musyawarah terlebih dahulu, barangkali yang terjadi bukan jadinya persatuan ya, bisa jadi saling bermusuhan. Nah, itu yang tidak diharapkan. Nah, tujuan dari musyawarah itu supaya ketika kita menghadapi permasalahan ya, ketika kalian di kelas misalkan, ketika menyelesaikan satu persoalan, ada yang tidak bisa diselesaikan, nah kita bisa bermusyawarah, saling membantu, saling memberikan masukannya, oh mana nih jawaban yang terbaik. Ya, jadi dengan bermusyawarah, insya Allah dengan mencapai mufakat itu kita akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut, singkat saja. Berikutnya, terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada beberapa hal yang terkait tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Nah, ini harus dihindari ya. Harus kita bisa menghemat. Pemborosan apa? Termasuk juga pemborosan air misalkan. Ketika kalian berwudu, ya, ketika kalian berwudu maka walaupun air itu mensucikan, tetapi kita tidak boleh boros, ya. Harus menggunakannya dengan hemat, sehemat mungkin, ya. Kenapa? Karena yang memakai itu bukan cuma kita, ya. Kita tidak boleh merasa egois, ya. Tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita juga harus memperhatikan orang lain. Maka kita jangan sampai melakukan pemborosan, ya. Kemudian berikutnya menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contohnya apa? Termasuk membuang sampah sembarangan. Apa itu merugikan kepentingan umum? Ya, ya. Dengan kita buang sampah walaupun kan cuma satu, kan cuma sedikit. Ya, kalau misalkan setiap orang berpikir seperti itu nanti bisa jadi sampahnya bertumpuk. Ya, tapi lebih baik kalau misalnya kita mencontohkan yang baik. Jangan sampai kita merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Ya, berikutnya menghargai karya orang lain dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Itu poin-poin yang termasuk ke dalam sila Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba, wah ini ada cahayanya ya. Kira-kira apa ini? Bagaimana agar perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila yang kita lakukan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, sekarang pas saya kasih kesempatan kembali, silakan boleh raise hand. Bagaimana agar perilaku yang kita lakukan yang sesuai dengan sila Pancasila tadi itu bisa bernilai ibadah di di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira
Bisa tidak kalian jelaskan? Coba, sekarang ini sudah ada yang raise hand. Coba Ananda Gaisan. Silakan Ananda Gaisan dibuka mikrofonnya. Bagaimana supaya apa yang kita lakukan bisa bernilai ibadah? Bagaimana caranya? Karena niat karena niat kepada Allah. Niat kepada Allah. Oke, bagus jawabannya. Oke, silakan ada yang lain. Terakhir ya, Kori. Silakan Kori. Apa Kori? Silakan. Kenapa? Alasannya. Bagaimana perilaku kita supaya bisa bernilai ibadah di Allah? Apa jawabannya? Bersedekah. Bersedekah. Kalau bersedekah jelas ya. Tapi kegiatan yang lain pun tidak hanya sedekah ya. Ketika kalian misalkan membantu temennya yang pensilnya waktu di kelas misalkan waktu sebelum pandemi ya, misalkan dipinjamkan, nah itu juga bisa bernilai ibadah ya. Bukan hanya kita sholat, kita puasa ya. Oke, tidak apa, baik, sudah berani menyampaikan, terima kasih. Coba terakhir ya, terakhir coba Ananda Afwa. Silakan Afwa, bagaimana supaya bisa bernilai ibadah? Afwa? Bentar, Pak, bentar. Ayo langsung aja, silakan. Oke, ganti yang lain. Kalau belum Rajin siap. mengaji, Pak. Rajin mengaji, oke, boleh. Oke, cukup ya jawabannya. Nah, tadi sudah ada yang menjelaskan. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa ketika kita melakukan sesuatu yang padahal itu bukan hanya langsung berkaitan dengan ibadah, tapi nilainya bisa dinilai ibadah. Nah, betul tadi ada yang menjawab dengan kita dengan niat kita. Apa maksudnya? Dengan kita berniat melakukan sesuatu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka hal apapun yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Ya, jadi ibadah itu tidak hanya kita sholat, tidak hanya kita puasa, itu jelas ibadah, betul. Tapi kegiatan-kegiatan yang lain pun, termasuk kalian misalkan membantu di rumahnya, membantu ibu misalkan, ya. Nah itu juga termasuk beribadah dengan kalian niat, ya. Misalkan kalian dalam hati, saya niatkan, saya membantu ibu misalkan di rumah supaya saya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa bernilai ibadah walaupun tidak langsung berkaitan dengan sholat, kemudian zakat dan seterusnya. Itu juga bisa bernilai ibadah. Nah, kalian sudah pernah mendengar hadis yang berbunyi, ini sebetulnya hadisnya panjang ya. Hadisnya panjang terkait tentang niat. Ya, tapi ini saya ambil ya potongannya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu apapun, apabila itu diniatkan hanya untuk Allah, insya Allah semuanya bisa bernilai ibadah. Dan apa yang kita lakukan, itu semuanya akan bernilai tergantung dari apa yang kita niatkan. Bisa jadi ketika kita melakukan sesuatu yang barangkali menurut orang lain itu ibadah. Misalkan, kalian mau sholat, ya, tetapi sholatnya bukan karena ingin mengharapkan ridha Allah, misalkan hanya karena
saya karena meniru teman, karena malu sama temannya lain, yang lain sholat, saya nggak sholat, akhirnya saya sholat lah. Ya, diusahakan semuanya diniatkan untuk Allah. Dan memang tidak mudah ya, butuh proses. Ya, apa yang kalian lakukan, insya Allah semuanya bisa bernilai ibadah. Tapi kalau misalkan kita niatnya, walaupun misalkan niatnya saya ingin sedekah nih, saya ingin sedekah 100.000 misalkan, tapi kalian niatnya bukan untuk niat menolong atau untuk berbagi, tapi niatnya karena barangkali supaya dia nggak deket-deket lagi sama saya, makanya saya kasih. Nah, kalau itu bisa jadi walaupun sedekah itu nilainya ibadah, tetapi kalau niat kitanya bukan niat ibadah, bisa jadi hal tersebut tidak mendapatkan pahala di Allah. Itu rugi ya. Maka kita sebagai seorang muslim harus meniatkan diri kita bahwa apapun yang kita lakukan, insya Allah bisa bernilai ibadah semuanya kalau misalkan kita niatkan perbuatan itu hanya untuk Allah. Ya. Jadi kuncinya nih niat. Termasuk kalian Zoom. Pak, kalau Zoom apa bisa bernilai ibadah? Bisa. Ya. Kalau misalkan kalian niatannya ibadah, apalagi kalau misalkan mencari ilmu jelas, itu bisa bernilai ibadah. Oke ya, sering pahami ya. Nah, sekarang terakhir sebelum saya tutup, ini mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, 1:09 saja. Untuk terkait tentang Pancasila, ya. Oke, pas saya kaitkan dengan Pancasila. Tadi ada beberapa nilai-nilai yang terkait dalam sila-sila Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, semua hal tersebut, sikap-sikap itu, semuanya sebetulnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang diajarkan kepada para sahabatnya hingga sampai kepada kita. Ya, semua yang dilakukan oleh Rasulullah yang dicontohkan itu semuanya bisa kita tiru ya, dan itu bisa bernilai ibadah untuk kita. Maka dalam Pancasila pun ketika itu memang hal-hal yang baik positif, insya Allah tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam Islam. Justru Islam melengkapi, Islam sudah mendahului bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kalau misalnya kita bersumber dari Islam, insya Allah semuanya bisa bernilai ibadah. Ya, oke, mudah-mudahan saya harapkan Anda semuanya bisa paham ya terkait materi ini, dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, kalau misalkan masih ada waktunya, nanti bisa kita tanya jawab atau bisa nanti ketika di grup ya. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan dulu ya untuk materi PKN. Setelah nanti kita akan lanjutkan untuk materi-materi berikutnya. Sebelumnya sebetulnya saya pengen nih minta nih banyak teman-teman semuanya, anak-anak menyampaikan ya. Tapi karena waktunya terbatas, ditambah juga dengan Zoom ya, barangkali nanti bisa kita lebih memperbanyak, Ananda bisa gali sendiri ya sambil mempelajari di buku paketnya. Insya Allah nanti Ananda bisa memahami materi ini. Mungkin itu saja dari Pak Syah. Terakhir untuk oleh-oleh. Nah ini Pak Syah minta silakan dibuka di halaman 24 sampai dengan 25. Coba silakan. Sudah kalian memegang buku tematiknya? Yang sudah ada buku tematiknya?
Nanti bisa dilihat di halaman 24 dan 25 ya. Nah, di sini menuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan tadi ada kesalahan teknis ya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Irma Kasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.